Nah, dari namanya sendiri ada kata-kata konsolidasi di situ. Sebenarnya apa yang dikonsolidasikan? Selamat berjumpa kembali di kanal Posting Rules. Halo Sobat Posting Rules, kembali lagi di episode terbaru di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, khususnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi pemerintahan. Nah, untuk episode kali ini yang menjadi topik bahasannya adalah sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian atau yang disingkat dengan LKPK. Nah, LKPK ini merupakan laporan keuangan yang pada dasarnya itu sama dengan laporan keuangan pemerintah yang disusun pada umumnya. Cuma yang membedakannya adalah LKPK ini disusun dalam rangka memenuhi fungsi manajerial yang nantinya akan menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Jadi, LKPK ini bukan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, dari namanya sendiri ada kata-kata konsolidasi di situ. Sebenarnya apa yang dikonsolidasikan? Yang dikonsolidasikan adalah akun-akun yang diselenggarakan oleh entitas-entitas yang ada dalam satu wilayah, baik itu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, maupun entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, sehingga nantinya dapat disajikan dalam satu laporan konsolidasian dengan atau tanpa melakukan eliminasi atas akun-akun timbal balik. Nah, tujuan LKPK sebagai laporan manajerial yaitu untuk menyajikan informasi terkait dengan aktivitas fiskal dan posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara keseluruhan untuk keperluan analisis fiskal dalam mendukung proses pengambilan kebijakan. Nah, LKPK itu disusun secara berjenjang mulai dari tingkat wilayah provinsi sampai kepada tingkat nasional. Nah, dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan pemerintah konsolidasian di tingkat wilayah provinsi yang menjadi wilayah kerjanya. Untuk saat ini terdapat dua komponen dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah. Komponen pertama yaitu laporan keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah atau yang disingkat dengan LKPPTW. LKPPTW ini merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja instansi pusat yang berada dalam satu wilayah provinsi, ditambah dengan laporan keuangan tingkat Kosabun yang disusun oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Komponen kedua yaitu laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian atau yang disingkat dengan LKPDK. LKPDK ini merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan pemerintah daerah yang berada dalam wilayah provinsi, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Nah, dari dua laporan keuangan inilah yang akan dikonsolidasikan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah. Komponen kedua yaitu laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian atau yang disingkat dengan LKPDK. LKPDK ini merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan pemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi, baik itu laporan keuangan pemerintah provinsi, laporan keuangan pemerintah kabupaten, dan laporan keuangan pemerintah kota. Nah, dari dua laporan keuangan inilah akan dikonsolidasikan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah. Adapun proses bisnis dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah ini yaitu yang pertama, melakukan verifikasi data laporan keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah dan kemudian melakukan tindak lanjut atas hasil verifikasi tersebut kepada unit-unit terkait. Yang kedua yaitu melakukan monitoring terhadap data laporan keuangan pemerintah daerah pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut atas hasil verifikasi data laporan keuangan pemerintah daerah pada aplikasi SIKD dengan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait. Yang keempat yaitu melakukan mapping bagan akun standar pemerintah pusat dan bagan akun standar pemerintah daerah ke dalam bagan akun standar konsolidasi. Yang kelima, melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah dan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian menjadi laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah. Yang keenam, melakukan rekonsiliasi data keuangan pemerintah konsolidasian dengan para pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding atau counterparty. Dan yang ketujuh, menyampaikan laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah yang telah disusun kepada Direktorat APK selaku unit penyusun laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat nasional dan juga kepada unit lain yang melakukan penyusunan kajian dan analisis fiskal dan atau ekonomi secara regional.
Karena laporan keuangan pemerintah konsolidasi ini terdiri dari dua komponen laporan keuangan yang berbeda, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga sumber datanya pun berasal dari dua sumber data yang berbeda. Untuk pemerintah pusat, data dan informasi keuangan diperoleh dari sistem aplikasi terintegrasi SPAN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembenaran. Data dan informasi keuangan pada aplikasi SPAN ini meliputi data posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, data anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, data pendapatan dan beban aktual, data arus kas, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal pemerintah. Sedangkan untuk pemerintah daerah, data dan informasi keuangan diperoleh dari sistem informasi keuangan daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan juga sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian, terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terkait dengan verifikasi data, yaitu tentang kelengkapan data laporan keuangan serta keandalan dan akurasi data. Yang kedua, rekonsiliasi, yaitu menyangkut tentang rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh unit penyusun laporan keuangan pemerintah konsolidasian dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding. Dan yang ketiga yaitu tentang kebijakan dan metodologi konsolidasi LKPK, yaitu tentang penggabungan atau agregasi serta eliminasi akun timbal balik. Secara singkat, alur penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian berawal dari sumber datanya masing-masing. Kemudian data tersebut dilakukan analisa dan verifikasi, kemudian dituangkan dalam format laporan konsolidasi yang telah tersedia. Untuk pemerintah pusat, data diunduh dari database SPAN dengan memperhitungkan tanggal cut-off yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga dengan data pemerintah daerah, yaitu diperoleh dari aplikasi SIKD atau sistem informasi keuangan yang dikelola oleh pemerintah masing-masing. Kedua data tersebut kemudian dilakukan analisa dan verifikasi untuk dinilai validitasnya. Ketika telah valid, data kemudian diinput dalam format laporan konsolidasi untuk dilakukan proses mapping bagian akun standar, konsolidasi, dan eliminasi. Dari proses tersebut kemudian dihasilkan output berupa laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Laporan keuangan pemerintah konsolidasian disajikan dalam 6 komponen laporan, yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah konsolidasian, laporan operasional pemerintah konsolidasian, laporan perubahan ekuitas pemerintah konsolidasian, neraca pemerintah konsolidasian, laporan arus kas pemerintah konsolidasian, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah konsolidasi. Lalu, periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah untuk satu tahun anggaran, yaitu periode triwulan 1, semester 1, triwulan 3 untuk tahun berjalan, dan data tahunan preliminary, unaudited, dan audited. Sampai di sini dulu pembahasan tentang laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Semoga dapat menambah pemahaman sobat Posting Growth sekalian. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan dan salam Posting Growth. Ikuti terus episode berikutnya, hanya tayang di YouTube dan simak di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Jangan lupa nonton nah.